Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian bioptik. Bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmuwan fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama di bioptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Secara spesifik ada klasifikasi optik geometrik dan optik fisik. Geometrik adalah berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin lensa dalam bentuk matematika. Yang kedua itu optik fisis menurut teori kuantum yang dikutip oleh Asriwati, yaitu cahaya itu terdiri atas kuanta atau foton. Tampaknya agak mirip dengan teori Newton yang lama itu dengan menggunakan teori Max Planck. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi organ mata manusia. Pengertiannya, mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Struktur organ bagian-bagian dalam pada mata melakukan kerjasama untuk menghantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak. Struktur dan fungsi organ bagian luar mata yang pertama yaitu orbita, merupakan rongga bertulang yang mengandung bola mata, otot, saraf pembuluh darah, lemak, dan struktur lain yang menghasilkan dan mengalirkan air mata. Yang kedua, kelopak mata merupakan lipatan kulit tipis yang melindungi maka titik bagian dalam kelopak mata adalah selaput tipis atau konjuktiva. Yang ketiga itu bulu mata, merupakan rambut pendek yang tumbuh di ujung kelopak mata. Titik bulu mata berfungsi mantu melindungi mata dengan bertindak sebagai penghalang terhadap segala sesuatu yang masuk pada mata. Titik di pangkal bulu mata yang terdapat kelenjar kecil. Bagian-bagian dalam mata yaitu selaput tanduk kornea. Selaput tanduk kornea ini merupakan bagian mata yang paling depan berbentuk seperti kubah. Ia tidak berwarna tapi warnanya bening yang sering kita lihat seolah-olah hitam, coklat atau warna-warna lainnya. Sebenarnya warna tersebut bukanlah warna dari kornea akan tetapi warna dari iris yang ada di belakangnya. Asupan kornea berasal dari oksigen dan dari air mata yang terus membasahi oleh karenanya tidak ada oksigen. Kornea sendiri sebenarnya disusun dari beberapa lapisan. Yang pertama itu epitel, Bowman, stroma, membran semen, endotel. Selanjutnya yaitu peran cahaya pada proses penglihatan. Cahaya merupakan salah satu besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa cahaya tidak satupun benda yang berada di dunia ini akan terlihat. Mata manusia adalah sebuah struktur kompleks yang terdiri atas banyak organel dan bagian yang berbeda. Titik kerja serempak dan selaras pada semua bagian ini membuat kita dapat melihat dan menangkap warna. Agar sinar yang dipantulkan objek dapat dilihat sebagai warna, sinar itu harus mencapai mata. Keberadaan mata saja tidak cukup. Setelah mencapai mata, sinar itu harus diubah menjadi sinyal-sinyal saraf yang mencapai otak yang bekerja selaras dengan mata. Proses melihat terjadi diawali dengan sinar yang datang ke mata mula-mula melewati kornea, lalu pupil dan lensa. Pada akhirnya mencapai retina. Sel-sel ini dikelompokkan
dikelompokkan sebagai sel kerucut biru, hijau, dan merah titik. Sel kerucut mengubah informasi yang berhubung dengan warna-warna ini menjadi impuls saraf melalui pigmen. Selanjutnya, sel saraf yang berhubung dengan sel kerucut. Kerucut ini mengirim impuls saraf ke suatu daerah tertentu dalam otak. Selanjutnya yaitu pemrosesan informasi pada penglihatan manusia. Informasi adalah kumpulan data terhadap sesuatu hal yang dimana telah diproses dalam otak manusia dan menjadikan sesuatu hal atau data tersebut mudah dipahami dan manfaat bagi penerimanya. Selanjutnya adalah pemproses informasi dimulai pada tahap yang biasa disebut atensi. Atensi ini adalah kegiatan memfokuskan sumber daya mental terhadap informasi tertentu. Jadi atensi ini adalah proses di mana seseorang memusatkan perhatiannya pada orang yang memberikannya informasi. Tahap selanjutnya atau tahap kedua adalah memori. Memori adalah tempat di mana pemrosesan informasi pada tahap ini bagaimana seseorang mencocokkan informasi yang sebelumnya. Selanjutnya tahap ketiga itu penyimpangan informasi, entah itu akan disimpan dalam memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Pemrosesan informasi pada memori jangka pendek bisa bertahan sedikit lama apabila dilakukan dengan metode pengulangan informasi. Proses terakhir adalah penggunaan informasi di mana pada penggunaan informasi bisa melibatkan lancar berbahasa, bisa memecahkan masalah, dan bisa berpikir. Proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pembentulan, dan hukum pembiasan sifat. Ada beberapa macam alat optik yang alami dan buatan, yakni mata, kamera, lup, mikroskop, dan teleskop. Prinsip kerja lup, benda yang bakalan lo amati pakai lup itu akan diletakkan di antara bagian fokus dan mata. Selain itu, lensa cembung pada lup akan membiasakan cahaya yang datang melewati pusat lup. Lup bakal membentuk bayangan yang mana bayangannya tersebut dilihat oleh benda yang sedang. Lup mengambil prinsip kerja dari kondisi yang berlaku di mana suatu objek yang memiliki ukuran sama namun diletakkan dengan jarak. Ukuran objek tersebut pun akan nampak semakin besar dan jelas, begitu pun sebaliknya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lain seperti lup, kacamata teropong, kamera, mikroskop, dan teleskop sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Optik fisik terutama berkaitan dengan sifat dan sifat cahaya itu sendiri. Optik geometris berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mengatur sifat-sifat pembentuk gambar dan lensa. Proses pembentukan bayangan pada lup yang pertama itu mata berekomendasi maksimum dan mata tidak berekomendasi. Selanjutnya itu peran kriptokrom. Pada tumbuhan, kriptokrom memperantai fototropisme atau pertumbuhan menuju sumber cahaya sebagai respon terhadap cahaya biru. Tangkapan ini sekarang dikenal sebagai fotoreseptor. Flaben kromotor berkurang oleh cahaya dan diangkut ke dalam inti sel, di mana hal itu mempengaruhi tekanan turgor. Selanjutnya khusus cryo itu bertanggung jawab untuk memperantai cahaya biru pada perkembangan kotiloden. Selanjutnya yaitu fotoreseptor ikan pelagis. Struktur fotoreseptor indera penglihatan
indera penglihatan ikan mengalami evolusi organik sejak 5 juta tahun yang lalu. Sistem indera penglihatan pada ikan sangat menarik untuk diilustrasikan. Fotoreseptor terdapat pada retina yang merupakan komponen vital bagi sistem penglihatan pada vertebrata termasuk mata ikan. Konsep mata menjemu atau pecet pada serangga. Mata menjemu adalah penglihatan yang dimiliki oleh serangga. Mata serangga terdiri atas kumpulan mata yang mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Serangga dalam Al-Quran, serangga adalah salah satu ciptaan Allah yang mana nama dari spesies serangga banyak disebut dalam ayat suci Al-Quran. Bukan hanya pada ayatnya saja, bahkan salah satu surah dalam Al-Quran memakai nama dari jenis suatu serangga. Fotoreseptor adalah komponen vital pada organisme, baik hewan maupun tumbuhan yang memiliki fungsi. Fungsi fotoreseptor menyerap energi cahaya, fotosintesis, fototropisme, fotoproteksi pada tumbuhan, dan lain sebagainya. Fotoreseptor adalah sel yang memiliki pigmen yang sensitif dalam menangkap energi cahaya. Indera penglihatan pada serangga yaitu pada mata serangga memiliki struktur yang khas, tidak seperti pada mata manusia yang disusun oleh sebuah lensa. Sebagian serangga bisa melihat pada jangkauan yang sangat lebar hingga 3.600. Masing-masing mata serangga tersebut disebut Ommatidium jamak Ommatidia. Masing-masing Ommatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Cahaya kerja mata menjemu dapat diilustrasikan dengan videran. Proses melihat pada mata menjemu. Mata serangga berbeda pada manusia yang hanya memiliki satu lensa, karena serangga tersusun atas puluhan hingga ratusan lensa. Sebagian serangga memiliki kepala sebagian besar atau seluruhnya terdapat susunan lensa, sehingga memungkinkan untuk serangga tersebut melihat pada jangkauan yang sangat lebar. Proses penglihatan pada serangga yaitu yang pertama yaitu cahaya masuk ke mata, faset rhabdom memfokuskan cahaya masuk, dan cahaya kemudian dipantulkan masuk dalam sel optikus yang bertugas menerjemahkan bayangan. Konsep warna pada bulu merah. Bulu merah hijau merupakan jenis buah burung langka yang daerah persebaran alami. Selanjutnya terakhir yaitu konsep mimikri pada bunglon. Secara anatomi, bunglon sangat mirip dengan iguana tetapi jauh lebih kecil. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.